Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin semuanya, perkenalkan nama saya Sucitia Purnama. Hari ini saya bertindak sebagai MC dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema relevansi peta proses bisnis dan standar operasional prosedur. Sebelumnya, saya mewakili Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Cognoscenti Webinar ini dibuka untuk publik dan free, dan dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema yang tentunya berbeda-beda. Nah, sebelum memulai agenda pada siang hari ini, ada baiknya saya perkenalkan dulu nih tentang Cognoscenti Consulting Group. Cognoscenti Consulting Group atau biasa dikenal dengan CCG yang merupakan sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen baik dalam organisasi pemerintah, swasta maupun BUMN. Nah, dalam melakukan pendampingan lembaga atau instansi, CCG menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data. Salah satu metodologi unggulan yang kami kembangkan sendiri yaitu peta proses bisnis 3 dimensi yang diadopsi oleh Kemenpan RB pada Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Nah, mungkin saya sapa-sapa dulu nih yang ada di Zoom. Nah, di sini ada Bapak Pak Heri dari Pemda Provinsi Jabar. Selamat siang, Pak Heri. Siang, Bu. Iya, terima kasih ya Pak sudah join. Oke, kemudian ada siapa lagi nih? Oh, ini ada Bapak Beni dari Salatiga. Selamat siang, Bapak. Oke, mungkin masih lagi di jalan ya, Bapak ya. Nggak apa. Oke, kemudian ada siapa lagi ya? Di sini ada Ibu Laila dari Kota Bekasi. Selamat siang, Ibu. Halo, sudah monitor Ibu Laila? Ya, siang Mbak. Maaf Mbak, lagi di jalan. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Terima kasih ya Bu sudah join webinar kami. Ya, sama-sama. Ya, oke. Nah, mungkin langsung saja ya. Nah, pada webinar kali ini, Cognoscenti telah menghadirkan 2 pembicara. Dengan pembicara pertama ada Bapak Bangun Kuntoro Harjo, yang merupakan Kepala Subbagian Ketatalaksanaan, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPD RI. Dan pembicara keduanya yaitu ada Bapak Rizky Aditya Pratama Wijaya, yang merupakan penelaah teknis kebijakan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Nah, pada talkshow siang hari ini, kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Irfan Anwar Fauzan, yang merupakan salah satu konsultan analis di Cognoscenti Consulting Group yang sudah banyak tentunya berkecimpung di berbagai proyek penyusunan peta proses bisnis, standar operasional prosedur, hingga penjenjangan kinerja di lingkungan pemerintah maupun juga swasta. Selamat siang, Pak Kun, Pak Rizky, dan Mas Irfan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Mas Oke, Uci, Pak Kun, Pak Rizky. Ya, oke. Mungkin langsung saja ya ke acara inti dan saya persilahkan kepada Mas Irfan selaku moderator talkshow untuk siang hari ini. Silakan Mas Irfan. Baik. Terima kasih Mbak Suci. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin perkenalkan kembali ya Bapak Ibu, mungkin karena tadi mungkin ada yang belum dengar atau ada yang baru gabung gitu. Perkenalkan, nama saya Irfan Anwar Fauzan. Saya biasa dipanggil Mas Irfan. Nah, di sini saya akan bertugas selaku moderator yang akan memandu acara kita kurang lebih 1 jam ke depan Bapak Ibu. Nah, jadi acara webinar kita pada siang hari ini akan membahas terkait relevansi peta proses bisnis dan standar operasional prosedur. Ya, mungkin seperti Bapak Ibu sekalian sudah ketahui ya, bahwa penyusunan peta proses bisnis ini sudah sangat dihimbau oleh PAN RB, bahwa setiap instansi dari mulai kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah bahkan itu wajib menyusun peta proses bisnis. Yang tentunya ketentuan penyusunan peta proses bisnis sudah diatur dalam Permen PAN RB nomor 19 tahun 2018.
Nah, selain sebagai dasar untuk pemenuhan dokumen tata laksana, tentunya penyusunan peta proses bisnis ini dapat digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk saling menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, sehingga dokumen yang ada di dalam perusahaan, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga ini dapat terstruktur dengan rapi. Nah, salah satu dokumen yang tentunya dapat dikaitkan dengan proses bisnis itu adalah standar operasional prosedur atau SOP. Namun uniknya peraturan terkait SOP ini keluar tahun 2012, yaitu pada Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2012. Jadi tentunya banyak ya, mungkin di instansi Bapak Ibu sekalian juga banyak kementerian, lembaga ataupun Pemda yang sudah memiliki SOP, standar operasional prosedur, namun belum memiliki peta proses bisnis. Jadi kalau agak unik ya kalau kita ceritakan, punya anaknya dulu baru punya bapaknya gitu. Karena kan bapaknya harusnya probis ya, probis diturunkan ke SOP, namun banyak berbagai instansi yang sudah punya SOP namun belum punya probis. Nah, siang hari ini kita akan berdiskusi dengan kedua pembicara kita untuk tahu lebih dalam bagaimana sih relevansi sebenarnya antara peta proses bisnis dengan standar operasional prosedur atau SOP. Atau bagaimana mungkin cara mensinkronkan SOP setelah disusun, setelah dilakukan penyusunan peta proses bisnis di instansi masing-masing pembicara. Ya mungkin itu ya sedikit pengantar atau mungkin bridging untuk diskusi kita pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kami dari Cognoscenti Consulting Group sudah mengundang dua pembicara yang tentunya sangat luar biasa. Mungkin saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu agar mungkin bisa lebih dekat dan lebih kenal, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Untuk pembicara pertama kita, itu ada Pak Bangun Kuntoro Harjo SEMSI atau biasa disapa Pak Kun. Beliau mendapatkan gelar magister dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Dan beliau mulai bekerja di DPD RI dari tahun 2004 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Ketatalaksanaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Sekretariat Jenderal DPD RI. Nah, beliau tentunya terlibat langsung ya dalam penyusunan peta proses bisnis dan juga SOP di DPD RI. Dan tentunya mungkin juga terlibat dalam penyesuaian, yaitu terkait peta proses bisnis yang ada di DPD juga dengan SOP yang ada. Nah, nanti tentunya kita bisa belajar banyak nih dari beliau terkait relevansi antara peta proses bisnis dan SOP. Mungkin saya sapa dulu, selamat siang Pak Kun. Selamat siang, Mas Irfan. Iya, sudah siap ya Pak untuk sharing-sharing bercerita sedikit dengan kami terkait probis dan juga SOP. Insya Allah, Mas. Insya Allah, baik. Mungkin sebelum pemaparan Pak Kun, saya perkenalkan juga ya yang pembicara yang kedua ya, biar kenal dulu dua-duanya. Kemudian pembicara kami yang kedua itu ada Pak Rizky Aditya Pratama Wijaya STPMP atau biasa dikenal dengan nama Pak Rizky. Nah, Pak Rizky ini merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Sandi dan Cyber Negara dan mulai bekerja di Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dari tahun 2018. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai penelaah teknis kebijakan pada Biro Organisasi dan SDM di BSSN. Nah, tentunya beliau juga sudah banyak terlibat ya Pak Rizky dari mulai penyusunan peta proses bisnis, penyusunan SOP, dan tentunya dokumen-dokumen tata laksana lainnya. Dan harapannya mungkin bisa banyak belajar ya terkait relevansi kedua hal ini. Saya sapa dulu mungkin, selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Mas Irfan. Oke, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik ya. Udah siap ya Pak, kita bakal sharing nih atau sedikit berbagi cerita dengan Bapak Ibu dari KL lainnya. Ya, siap. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu karena sudah siang juga dan bulan puasa ya. Mungkin kalau kepanjangan nanti haus juga. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja berikan kesempatan untuk pembicara kita yang pertama yaitu dari Pak Kun untuk sedikit sharing terkait peta proses bisnis dan juga SOP di DPD RI. Nah, kepada Pak Kun saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Bapak Ibu sekalian, izin. Jadi hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing bagaimana proses penyusunan probis sampai dengan SOP di masing-masing DPD RI Bapak Ibu. Jadi mungkin sedikit izin sharing Bapak Ibu. Sudah bisa sudah muncul? Sudah terlihat Oke, Bapak. baik.
Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi mungkin untuk profesor tidak perlu disampaikan karena tadi Mas Irfan sudah sampaikan siapa saya. Kemudian mungkin dari hukumnya sama ya mungkin dengan Bapak Ibu sekalian untuk menyusun proses bisnis itu ada sama ada Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian ada Perpres 17 itu adalah tentang Sekjen DPD RI, ada Permenpan 35 tahun 2012 yang memang sampai hari ini memang belum ada perubahan tentang penyusunan SOP-AP. Kemudian ada Permenpas 19 2018 tentang pedoman penyusunan tata progis instansi pemerintah. Kemudian kami pada saat itu juga mencoba menyusun pedoman internal Bapak Ibu. Jadi kami ada Presiden 3 2018 tentang pedoman penataan progis dan juga penyusunan SOP dengan Sekjen DPD RI. Kemudian kenapa waktu itu kami perlu menyusun progis? Mungkin kita pahami semua bahwa itu adalah kebutuhan daripada pelaksanaan RB Bapak Ibu. Di mana RB dulu itu ada 8 area perubahan, ada dimulai dari manajemen perubahan, kemudian dari regulasi kebijakannya, ada penataan organisasi, ada penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan juga pelayanan publik. Nah, waktu itu khususnya di area penataan tata laksana kita ada 4 aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah penyusunan progis dan juga SOP-nya, penyusunan EGOV-nya, kemudian atau SPB-nya, KIP dan juga tarisipannya. Nah, kami selain RB, kami juga punya kewajiban, kami di dalam Perpres kami dan juga dalam Sekjen OTK kami bunyi Bapak Ibu. Jadi di dalam Perpres 17 tahun 2017 tentang Sekjen DPD RI, di pasal 28 itu disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekjen menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi di lingkungan Sekjen. Begitupun diturunkan di dalam Sekjen OTK kami juga sama, diturunkan di dalam pasal 194. Kemudian waktu itu di tahun 2018 kebetulan baru ditetapkan Permenpas 19 tahun 2018. Dan memang kami waktu itu memiliki tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sih menyusun peta proses bisnis yang baik waktu itu. Oleh sebab itu kami mengacu kepada tahapan yang ada di dalam Permenpas 19 itu ada 4 tahapan, ada persiapan perencanaan, pengembangan, penerapan implementasi dan juga pemantauan evaluasi. Nah, pada tahap persiapan dan perencanaan itu kami mencoba datang ke Kemenpan untuk konsultasi. Datang ke Kemenpan bagaimana sih cara menyusun peta proses bisnis mengacu kepada Permenpas 19 tahun 2018. Nah, pada saat itu setelah diskusi memang kami dapat rekomendasi dari teman-teman di Menpan coba untuk ada pendampingan Bapak Ibu, pendampingan, dan waktu itu memang kami didampingi oleh konsultan waktu itu kami didampingi oleh Pak Martinus dan juga tim. Nah, setelah kita ada pendampingan kemudian kami mencoba membentuk tim Bapak Ibu, di situ tim itu dari tim ada tim DRB dari penanganan tata laksana juga tim yang merupakan wakil dari masing-masing unit kerja tingkat eselon 2 5 DPD. Nah, setelah itu kami lanjut ke tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan kami juga melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama kami melaksanakan kegiatan workshop Bapak Ibu. Ada workshop yang pertama kami ada workshop penyusunan peta proses dulu. Jadi workshop penyusunan peta proses kami mencoba mengundang semua eselon 2 dan juga pimpinan untuk hadir untuk menentukan peta prosesnya. Ini mau seperti apa nih? Itu ngacu kepada dokumen-dokumen, ada dokumen transla kami, ada dokumen OTK kami, ada juga dokumen tatip. Setelah itu lanjut ke setelah workshop ada tahap koreksi dan juga penetapan proses, baru lanjut ke peta proses, subprosesnya, kemudian relasi, dan juga sampai ke peta lintas fungsinya, seperti itu. Dan pada saat itu pun kami juga melakukan konsultasi ke Kemenpan, Bapak Ibu. Jadi memang kami tidak lepas daripada Kemenpan, apa yang sudah kami susun, kami coba konsultasikan kepada Kemenpan. Nah, setelah itu, baru di tahun 2019, nah kami menetapkan, melakukan pengesahan terhadap proses bisnis kami, yang ditetapkan di dalam Sekjen nomor 03 tahun 2019 tentang peta progis Sekjen DPD RI. Dan kemudian kami sosialisasikan dan juga kami
distribusikan. Kemudian memang selanjutnya memang sampai di tahap kegiatan pemantauan dan evaluasi, maka kami belum terlalu banyak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Cuma ada beberapa yang kemarin ketika memang kami simultan Bapak Ibu, jadi ketika kami menyusun SOP makro maupun mikronya, kami coba ketika ada yang dinilai perlu perbaikan, perlu review, kami coba taikkan ke atas. Nah kemarin di tahun 2019 ketika kami menyusun SOP makronya pun kami mencoba mereview. Nah, ternyata kami situ melakukan penyusunan terkait dengan peta CFM, terkait dengan standar pelayanan macam itu. Kemudian Bapak Ibu, ini peta habis kami Bapak Ibu. Jadi ada dalam peta prosesnya ada 11 proses, kemudian ada 49 proses, ada 1 paralasi dan juga ada 90 peta lintas fungsi. Nah di peta proses kami Bapak Ibu, ini ada 11 di mana kami mencoba membagi mengacu kepada dokumen Renstra kami, di mana di dalam dokumen itu Sekjen DPD RI memiliki misi yaitu sebagai mewujudkan dukungan keahlian dan juga administrasi kepada DPD. Nah itu kami coba breakdown Bapak Ibu di dalam peta proses ini. Jadi ketika ada di DPD 01 tentang pengolahan fungsi legislasi, DPD 02 tentang pengolahan fungsi representasi, DPD 03 tentang pengolahan fungsi pengawasan, dan juga DPD 04 tentang pengolahan persidangan. Ini merupakan bisnis kami Bapak Ibu. Dan ini pun tergambar di dalam SOTK kami, di mana dalam SOTK kami itu kita punya 2 deputi, ada deputi persidangan dan juga ada deputi administrasi. Nah, untuk fungsi pendukungnya ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam lingkup deputi administrasi Bapak Ibu, semacam itu. Nah, kemarin memang waktu itu ini mengacu kepada dokumen strategis kami, sama ada OTK juga, dan juga kalau kita mengacu ke dalam Permen 19 itu ada 3 prinsip dalam nyusun peta ini. Yang pertama adalah kontak adalah kegiatan, kemudian mengacu pada kesepakatan dan simpan SBL. Jadi ini yang coba kami sampaikan di dalam peta proses ini. Kemudian di dalam Permen 19 2018 itu pun juga kan bahwa berdasarkan peta lintas fungsi SOP dapat dibuat dengan rincian siapa melakukan apa, dengan cara bagaimana, metodenya, kriteria yang harus dipenuhi dan mutu bakunya, ini SOP-nya. Jadi dari situlah kami mencoba menyusun SOP-nya Bapak Ibu. Jadi memang kebetulan kami di 2018 kami sudah nyusun probisnya, kemudian di tahun 2019 ditetapkan, kemudian setelah itu kami nyusun SOP-nya. Nah kebetulan memang waktu itu kami juga sekaligus kami ada rekomendasi daripada Permenpan RB waktu itu, bahwa memang kami diminta untuk menyusun SOP mikro untuk semua jenis layanan, terutama layanan yang sifatnya strategis dan melakukan revisi berkala. Sebab itu kami dari Sekjen DPD juga kami melakukan tindak lanjut dengan membuat surat tentang pendampingan penyusunan SOP mikro untuk semua unit yang dibuat Sekjen DPD. Kemudian mungkin kalau untuk tahap penyusunannya, di sini dari mulai persiapan ini mengacu pada Permen 35 Bapak Ibu, dan mengenai tahap persiapannya, kemudian dengan kebutuhan SOP. Nah, untuk kebutuhan SOP ini dengan adanya peta lintas fungsi tadi sangat membantu memudahkan kami dalam menyusun SOP makro maupun mikronya. Kemudian juga ada tahapan penyusunan, ada tahapan integrasinya, kemudian juga ada tahapan monitoring dan evaluasi. Kemudian kalau untuk prinsipnya mungkin tidak perlu saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua untuk prinsip penyusunan SOP-nya, kemudian juga ada prinsip pelaksanaannya seperti apa, kemudian ada formatnya dan simbolnya, ini semua ngacu kepada Permen 35 tahun 2012. Kemudian inilah Bapak Ibu, dengan adanya peta probis, terutama di peta lintas fungsinya, kami membantu kami dalam menyusun SOP Bapak Ibu. Jadi di sini sebagai contoh, di sini ada peta lintas fungsi pengolahan poliklinik Bapak Ibu. Di sini ada di DPD 10 CFM 601. Kemudian turun di dalam SOP makronya di dalam DPD 10 6 CFM 01 tentang pengolahan klinik pertama Sekjen DPD. Di situ ada kegiatan melakukan pemeriksaan penunjang. Sama ketika di dalam peta lintas fungsi pun ada bunyi pemeriksaan penunjang. Itu kami coba breakdown lagi dalam SOP mikronya Bapak Ibu, coba kami detailkan menjadi SOP di SOP mikro tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium, ada di
DPD 10, 6 CFM 1, SOP 1. Kemudian di dalam tahapan kegiatan SOP pemelayanan pemeriksaan laboratorium itu ada kegiatan melaksanakan pemeriksaan darah vena. Nah, dari sini karena ini SOP milik JF laboratorium, makanya kami mencoba turunkan lagi dalam SOP teknisnya Bapak Ibu. Jadi di sini ada SOP teknis pengambilan sampel atau spesimen darah vena. Di DPD 10, 6, CFM 1, SOP 1, MI 1, TKS 01. Jadi di mana ini hanya dilaksanakan oleh petugas lab. Kemudian tadi, jadi dari SOP CFV-nya tadi, kemudian turun ke makronya, mikro sama teknis, kami juga dikodifikasi penomorannya pun terlihat Bapak Ibu. Jadi di sini ada pengelolaan poliklinik di DPD 6 CFM 1. Nah, DPD pengelolaan poliklinik adalah bagian daripada proses di DPD 10 Bapak Ibu. Itu masuk di layanan umum. Kemudian turun ke SOP makronya, ada pengelolaan klinik pertama DPD di DPD 6 CFM 1, SOP 1. Kemudian dia turun lagi ke dalam SOP mikronya, pelayanan pemeriksaan lab di DPD 10, 6 CFM 1, SOP 1, MI 01, dan juga dia turun lagi di teknisnya. Teknisnya itu ada di pengambilan sampel macam itu. Jadi memang di kami kebetulan alhamdulillah kami ini sudah punya totalitas fungsi, jadi kami mencoba menurunkan SOP-nya dari sana Bapak Ibu. Dan ketika kita ada perbaikan atau review di dalam SOP-nya pun kami pun bisa menarik ke atas. Jadi ketika SOP mikronya perlu review atau makronya di review, dia akan juga berimbas kepada CFM-nya. Nanti kami pun akan apakah dengan adanya perubahan SOP makro, kita perlu juga mereview totalitas fungsinya, karena dengan adanya kodifikasi ini sangat memudahkan kami. Jadi kami bisa dengan mudah melihat ketika SOP mikronya itu di review, dia akan naik ke atas, itu akan dia ada di SOP makro mana, juga akan ada fungsi yang mana, itu dikodifikasi atau kelihatan. Kemudian ini roadmap kami Bapak Ibu, memang kami sebelumnya di tahun 2009 kami sudah punya SOP mikro sebelumnya. Kemudian memang lama jeda sekali sampai tahun 2018 kami nyusun probisnya, kemudian baru kami yang SOP ini kami mencoba review kembali Bapak Ibu, karena memang SOP mikro ini masih mengacu kepada OTK yang lama, kemudian juga masih belum mengacu kepada Permenban 35 tahun 2012. Oleh sebab itu kami di 2018 kami mencoba probisnya dulu, baru kami menyusun SOP-nya, baik makro maupun teknisnya. Kemudian kami di sekjen DPD untuk memudahkan pendistribusian SOP kepada pegawai, kami pun mencoba membangun aplikasi Bapak Ibu. Jadi sini aplikasi seperti masih database. Jadi kami membangun aplikasi dan sifatnya bagi database semua SOP yang sudah kita susun. Database ini pun bermanfaat sebagai review kami. Jadi ketika kami bisa melihat SOP mana yang masih berlaku dan itu sudah berlaku. Jadi tujuannya di sini juga sebagai salah satu sarana kami dalam pelaksanaan RW untuk memudahkan para pegawai di dalam mendapatkan SOP-SOP yang sudah disusun dan sudah ditetapkan oleh Mas DPD. Mungkin kalau dari kami Bapak Ibu mungkin sedikit saja penyampaian kami. Jadi seperti itulah historical penyusunan probis kami sampai dengan saat ini. Kami mencoba menyusun SOP makro sampai dengan teknis. Jadi memang kami betul-betul merasakan manfaatnya dengan adanya probis itu. Kami lebih memudahkan di dalam menyusun SOP-nya semacam itu. Mungkin cukup itu saja Mas Irfan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kun ya atas materinya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bisa disimpan terlebih dahulu ya pertanyaan dan diskusinya, karena diskusi dan tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan dari pemateri kita yang kedua. Cukup menarik ya, tadi sudah diketahui bahwa memang ternyata ada hubungan dan memang harus dihubungkan antara peta proses bisnis dengan SOP, bahkan dengan SOP makro sampai ke SOP mikro ya Pak Kun ya, harus saling berrelevansi ya dan berhubungan ya.
Oke, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan lebih detail setelah pemateri yang kedua. Mungkin kita masuk dulu ya Bapak Ibu ke pemateri yang kedua dari Pak Rizky kepada Pak Oke, siap. Rizky mungkin bisa sharing terkait penyusunan probis dan juga SOP di lingkungan BSSN-nya. Kepada Pak Rizky dipersilahkan. Saya izin dulu Mas, nih masih belum dipersilahkan nih. Oh, kenapa Pak mau izin? Share Belum screen-nya bisa masih share screen ya? dimatikan. Oke. Iya. Oke, baik. Mohon teman-teman panitia mungkin bisa dibantu. Oke. Oke. Baik ya, Mas Baik. Irfan ya, suara saya jelas ya Mas ya? Jelas Pak, cukup Oke, jelas kok. siap. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Irfan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore ya, menjelang mencari bukaan gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu pemirsa webinar pada kali ini. Semoga puasa kali ini dapatkan keberkahan dan tetap semangat gitu ya sampai nanti berbuka puasa hingga nanti puasanya selesai di 1 Syawal seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk melanjutkan tadi sesi 1 Pak Pun sudah menjelaskan mengenai relevansi proses bisnis dan SOP di DPD seperti itu, sesi DPD. Nah sekarang gantian saya nih, saya ingin menceritakan gitu ya, kita diskusi bersama mengenai relevansi proses bisnis dan SOP. Ya nanti mungkin akan cerita di BSSN. Baik Bapak Ibu, nanti ya ini mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Mas Irfan, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jadi saya, kenalkan saya Rizky Aditya Pratama-Wijaya, saya lulusan dari STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara jurusan Manajemen Pertanian. Di pekerjaan saya ketika setelah lulus sekolah langsung masuk ke BSSN, itu saja Bapak Ibu. Nah kemudian pengalaman tentunya saya berkaitan dengan penyusunan proses bisnis di BSSN maupun di unit kerjanya di BSSN seperti Poltek, Balai Sertifikasi Elektronik seperti itu, dan juga saya memiliki pengalaman mengajar mengenai bisnis proses engineer di Digital Talent Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi lebih lanjut dengan saya, bisa nanti menghubungi kontak saya. Baik Bapak Ibu, di sesi kedua ini saya ingin menyampaikan sebenarnya bagaimana sih relevansi proses bisnis dan SOP gitu ya, di 3 tahapan ini. Yang pertama di sisi pengenalan dulu, kita pengenalan dulu lah. Tadi sudah disampaikan Pak Pun juga ya mengenai proses bisnis dan SOP. Namun kita nanti di sini juga akan berkenalan lagi mengenai proses bisnis dan SOP. Nanti akan terlihat nih relevansi antara proses bisnis dan SOP. Kemudian dari sisi pengelolaannya, pemetaan hingga ke mungkin sampai ke Monex seperti itu, akan terlihat jelas bagaimana hubungan antara proses bisnis dan SOP. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini tambahan sebenarnya. Sebenarnya proses bisnis SOP ini bisa dikembangkan lagi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sedikit sejarah ya, intermezzo saja. Tadi dijelaskan mengenai Mas Irfan tadi ya di awal-awal mengenai SOP dan proses bisnis. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, SOP itu sudah ada sejak lama gitu ya. SOP duluan malah. Nah, SOP ini itu muncul di zaman revolusi industri 2.0, di mana mesin uap itu berubah menjadi mesin elektronik. Nah, pada waktu itu Frederick Wilson Tyler ya, waktu itu punya mesin elektronik. Gitu. Dia tidak ingin mesin elektronik yang telah dibuat itu rusak, maka dia menyusun namanya standar operating procedure. Gitu. SOP yang dibuat oleh Tyler ini bentuknya kalau kita samakan dengan saat ini itu seperti petunjuk teknis Bapak Ibu sekalian. Jadi isinya itu draft kegiatan apa saja gitu yang dibuat oleh Tyler ini. Nah, di tahun 1940, 30, 40 dikembangkan SOP yang awalnya draft kegiatan dimunculkan pemodelannya menggunakan simbol yang biasa kita kenal dengan nama flowchart seperti itu. Dan sampai saat ini kita gunakan. Ya, buktinya apa Mas gitu? Buktinya ada di Permenpan 35 tahun 2012. Di situ dijelaskan bahwasanya SOP dimodelkan menggunakan diagram alir bercabang seperti itu atau yang biasa disebut dengan flowchart. Nah, seiring berkembangnya bisnis Bapak Ibu sekalian ya, yang mana muncul anggapan bahwasanya SOP itu kan miliknya staf Mas. Anggapan pimpinan itu SOP itu ya staf yang jalan. Harusnya SOP ini juga berlaku untuk pimpinan atau chief-chief gitulah. Nah, dan juga SOP ini harus dijalankan oleh unit kerja. Maka dari itu, karena ada paradigma ini, Bapak Ibu sekalian, maka dibuatlah tupoksi struktur organisasi itu dalam bentuk SOP. Nah, namanya bukan SOP, melainkan
bisnis proses. Nah, bisnis proses tadi kalau SOP dimodelkan menggunakan flowchart gitu ya. Kalau bisnis proses dimodelkan menggunakan bisnis proses modeling. Nah, banyak sekali model-model pemodelannya, ada ISO 9000, ISO, kemudian ada BPEL, ada juga yang sering kita gunakan namanya BPMN yang dibuat oleh Objective Management Group di tahun 2008 seperti itu. Itu sejarahnya. Nah, dari sejarah itu Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke definisinya Bapak Ibu. Nah, kalau definisi ya Probis maupun SOP sudah ada ya di Permenpan baik yang 19 tahun 2018 maupun di Permenpan 35 tahun 2012 tentang SOP. Intinya di proses bisnis ini itu kumpulan aktivitas yang mengubah input menjadi output. Nah, outputnya apa? Baik berupa produk ataupun jasa yang diperuntukkan untuk stakeholder, baik stakeholder yang sifatnya eksternal maupun internal organisasi. Ingat ya, proses bisnis itu adalah kumpulan aktivitas yang mengubah input menjadi output. Seperti itu. Nah, proses bisnis tadi ya, contohnya yang ada di Pak Pun tadi, ada 3 tipe gitu ya. Kalau di Permenpan ada 3 tipe Bapak Ibu sekalian. Ada proses inti, kemudian ada proses pendukung, dan lainnya. Proses inti atau utama itu proses bisnis yang sifatnya menghasilkan produk layanan untuk stakeholder utama. Sedangkan proses pendukung ini proses yang mendukung proses utama, menghasilkan produk atau layanan untuk internal organisasi. Sedangkan proses lainnya itu proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Contoh nih, reformasi birokrasi, kemudian SPIP, seperti itu. SPBE mungkin. Itu untuk proses bisnis. Sedangkan untuk SOP, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di Permenpan 35, sama sebenarnya dengan proses bisnis ya. Kalau SOP itu instruksi tertulis, berarti ada kata-kata aktivitasnya, gitu ya, yang dibakukan mengenai aktivitas organisasi. Bagaimana dan siapa dilakukan. Kalau bagaimana siapa dilakukan, itu kan berkaitan dengan proses. Nah, dari definisi ini saja sudah ada relevansi antara proses bisnis dan SOP. Nah, di Permenpan 35, Bapak Ibu sekalian, itu ada 2 tipe. Ada SOP administrasi dan SOP teknis. Kalau administrasi itu cirinya itu pelaksananya lebih dari 1, kalau teknis itu pelaksananya cukup 1 saja. Nah, setelah kita mengenal mengenai definisi tadi ya Bapak Ibu sekalian, nah ini saya ingin menjelaskan atau menceritakan mengenai proses penyusunan proses bisnis gitu ya di BSSN. Sebenarnya kalau di tempat kami ya tinggal nyusun saja gitu. Namun di sini untuk memudahkan kita diskusi bersama, saya coba buat tahapannya. Tahapan penyusunan proses bisnis dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, tahap pertama kami namakan namanya tahap persiapan. Ya, tahap awal untuk menyusun proses. Kemudian ada tahap pengkajian dan tahap analisis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tahap pemodelan. Yang keempat tahap verifikasi dan harmonisasi. Dan yang terakhir adalah tahap penyusunan peraturan serta sosialisasi. Nah, bagaimana rinciannya? Gitu ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, di tahap persiapan ini, Bapak Ibu, jadi kami di BSSN itu, kami pertama kali ya, ketika menyusun, ada mandat gitu ya, menyusun proses bisnis. Maka yang pertama kali kami buat adalah membuat milestone-nya, atau membuat rundown-nya, atau membuat jadwal penyusunan proses bisnis. Bulan Januari ngapain? Bulan Februari ngapain? Maret ngapain? Output-nya apa? Yang seperti itu. PIC-nya siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kami membentuk tim penyusunan proses bisnis. Yang mana tim ini nanti itu berisikan perwakilan dari masing-masing unit kerja. Nanti ada syaratnya, misalkan beliau ini itu sudah memiliki pengalaman kerja 5 tahun atau 3 tahun minimal. Jabatannya fungsional ataupun pelaksana itu seperti itu. Nanti itu kesepakatan masing-masing. Fungsi dari tim penyusunan ini adalah untuk memudahkan koordinasi dan juga nanti kan di situ ada tahap pengkajian serta verifikasi. Nah, ini untuk memudahkan itu semua. Kemudian yang terakhir di tahap persiapan ini adalah pelaksanaan kick-off meeting Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah terbentuk tim, kita buat kick-off meeting. Fungsinya adalah untuk menyatukan pemahaman, menyatukan visi dan tujuan kita untuk menyusun proses bisnis dan menyatukan satu komitmen kalau nanti proses bisnis ini dibuat, disusun juga nanti minta tolong disosialisasikan, dikerjakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, perlu dimonitoring dan dievaluasi seperti itu. Itu di tahapan persiapan. Kemudian untuk di tahapan yang kedua adalah tahapan pengkajian dan analisis. Ini adalah tahapan yang cukup panjang, ya.
Karena tahap ini digunakan untuk mengumpulkan, mengkaji, menganalisis bukti dukung untuk penyusunan proses bisnis. Seperti itu. Data dukungnya dapat dua apa saja gitu Mas. Nah, pertanyaan gitu ya. Bisa peraturan Bapak Ibu sekalian, misalkan di Indonesia yang dia itu teknis banget, berarti ada standarnya menggunakan ISO misalkan atau NAST gitu ya. Itu yang pertama. Atau prosedur SOP yang sudah lampau gitu ya. Nanti sempat dikatakan oleh Pak Mas Irfan gitu ya. SOP itu muncul duluan gitu. Baru proses bisnis gitu ya. Nah, ada yang kerja yang sudah punya SOP, walaupun SOP-nya itu ya belum dibukukan. Nah, nanti kita minta. Gitu. Ataupun kami sudah punya database, ya kita tinggal buka, kita kasih bersama. Kemudian ada instruksi kerja ataupun petunjuk teknis dan lain sebagainya. Selain itu, selain mengumpulkan, di tahap ini kami juga menentukan proses-prosesnya apa saja, gitu ya. Kemudian kegiatannya apa saja. Kemudian siapa saja pelaksananya. Nah, metode untuk menentukan itu, kami menggunakan 3 metode ini. Jadi bisa menggunakan evidence-based discovery, atau berdasarkan data dukung tadi, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami menggunakan interview atau wawancara. Dan yang terakhir, kami kumpulkan dalam bentuk workshop. Seperti itu. Ataupun ya FGD gitu ya, di satu tempat. Nah, selain itu juga gitu ya, selain menentukan tahapan ini, kami juga menentukan ya, menyepakati metode apa yang digunakan untuk menyusun proses bisnis. Ya, di Permenpan kan ada 2 ya. Di Permen 19 di lampirannya, silakan nanti bisa dilihat kembali. Di situ ada 2 metode, yaitu metode level atau tingkatan, itu leveling kami menyebutnya, dan yang kedua adalah metode gambar. Nah, ini akan saya sedikit bahas mengenai metode ini. Nah, di PSSN saat ini Bapak Ibu sekalian, sama seperti di tempatnya Pak Kun, kami menggunakan metode gambar. Seperti ini. Jadi bagaimana caranya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dari visi misi kami di Renska gitu, di Renska itu kan ada visi misi, kemudian ada sasaran strategi gitu ya. Nah, dari sasaran strategi itu diturunkan, dikelompokkan, ditentukan proses-proses mana saja yang mendukung sasaran strategi untuk eksternal, mana saja yang digunakan untuk internal seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dikelompokkan, maka ditentukan namanya peta prosesnya, gitu ya. Dari sasaran, kemudian muncul peta proses. Yang mana peta proses tadi ada 3, Bapak sekalian. Ada utama, pendukung, dan juga manajemen. Nah, ini di contoh gitu ya, ini peta prosesnya BSSN. Nah, selanjutnya setelah peta proses ini dibentuk ya, ditentukan, didapatkan, ini kan masih belum detail Bapak Ibu sekalian ya. Belum jelas kegiatannya apa saja, cuma sifatnya itu kata-katanya prosesnya itu merupakan turunan dari sasaran, jadi masih bahasanya masih langit lah gitu ya. Nah, perlu diturunkan lagi menjadi yang namanya subproses, maka ini turunkan lagi menjadi subproses seperti itu. Jadi masing-masing proses ini turunkan menjadi subproses. Nah, di subproses Bapak Ibu sekalian belum muncul ya, belum muncul gambaran mengenai siapa melaksanakan apa. Nah, untuk memunculkan itu, maka diturunkan lagi Bapak Ibu sekalian menjadi yang dinamakan PFM atau peta lintas fungsi. Di situ sudah jelas siapa melaksanakan apa. Namun siapanya ini masih nomenklaturnya masih nama organisasinya atau unit kerjanya, belum ke jabatan-jabatan yang ada di BSSN seperti atau di unit kerja atau di organisasi. Maka dari itu untuk mendetailkan lagi, dia kelihatan siapa ini jabatan, misalkan pelaksana atau fungsional, sandiman, analis kebijakan, seperti itu, dibuatlah yang dinamakan dengan SOP, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk penggunaan metode gandum. Nah, nanti yang apa di level ini, peta proses, kemudian subproses, CFM, ini merupakan satu kesatuan dalam satu dokumen peta proses bisnis. Nah, sedangkan SOP ini berbeda dokumen seperti itu. Lanjut, kita ke metode level. Nah, ini rencana yang ingin direncanakan kami di tahun 2025, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dengan metode level ini nanti akan mudah dikaitkan, Bapak Ibu sekalian. Akan mudah dikembangkan lagi kalau menggunakan metode level. Nah, kalau metode level ini, ya, untuk pemetaannya, itu dari visi misi, Bapak Ibu. Dari visi misi, kemudian diturunkan menjadi fungsi-fungsi, kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dari fungsi-fungsi nanti muncul fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan seterusnya, itu diturunkan menjadi peta profis level 0. Yang mana kalau di Permenpan itu juga jelaskan peta profis level 0 ini setara dengan peta proses yang ada di metode ganda. Nah,
Selanjutnya setelah level 0 diturunkan lagi ke level selanjutnya, yaitu di level 1. Kemudian level 1, level 2, level 3, dan seterusnya hingga ke level yang detail. Kendala di sini adalah butuh waktu yang lama, Bapak Ibu sekalian memang. Maka dari itu banyak yang menggunakan metode gambar karena lebih simpel gitu ya, dibandingkan dengan metode yang namun, untuk memudahkan ini Bapak Ibu sekalian, itu ada loh kerangka kerja ya, yang sifatnya internasional Bapak Ibu sekalian, terkait penyusunan proses bisnis level ini. Jadi ada dua, yang salah satunya adalah namanya proses classification framework atau PCF yang dikeluarkan oleh APQC. Nah, di APQC ini kita diberikan reference model atau contoh-contoh model sesuai dengan organisasi kita. Gitu. Di situ ada spesifik industrinya, misalkan pemerintah daerah, namanya city government, itu ada Bapak Ibu sekalian. Tinggal dibuka di websitenya, nanti tinggal di-download gitu ya. Ataupun kalau bingung, ya pakai cross industri. Cross industri itu proses bisnisnya itu sifatnya general. Jadi karena proses bisnis kan banyak ya Bapak Ibu ya. Setiap instansi ada, makanya dijelaskan oleh APQC ini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini pemodelannya. Nah, seperti ini model APQC. Nah, ini sebelum itu, ini contohnya gini. Misalkan di Renstra ya, di Renstra Bapak Ibu sekalian, fungsinya mengenai fungsi pengelolaan human resource atau fungsi pengelolaan SDM. Nah, tinggal di APQC ada nih, namanya Develop and Management Human Capital. Itu level 0-nya atau level 1 kalau di APQC. Nanti level 2-nya itu sudah dijelaskan di sana, jadi tinggal dipakai. Atau fungsi yang kedua, pengelolaan IT, ya, sudah manage IT yang nomor 8. Itu contoh di APQC dan bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti caranya di BSSN di kami pengalaman di saat ini di penyusunan balai deteksi sinyal kami menggunakan APQC ini. Nah, di APQC ya pemodelannya seperti ini Bapak Ibu, level gitu ya. Dari visi misi kemudian turunkan fungsi-fungsi hingga ke pemetaan ke level 0. Nah, kalau di APQC namanya level 1. Enggak masalah perbedaannya. Kalau level APQC level 1, kalau di proses bisnis di Medan itu level 0, tapi nggak masalah, sama saja. Nah, dari level 1 turun ke level 2, level 3, level 4 hingga ke level 6. Atau kalau kita buat ini level 5 seperti itu. Nah, level 5 dia menyebutnya sebagai instruksi. Nah, dari level 0 sampai level 5 atau level 1 sampai level 6 ini oleh APQC disebut dengan proses bisnis. Sedangkan di level 3 sampai 5 itu disebut dengan SOP seperti itu. Level 6-nya itu sebagai IK atau juknis seperti itu. Itu relevansinya Bapak Ibu terkait proses bisnis dan SOP. Lanjut ke tahap selanjutnya, setelah nanti dibuat ya penyusunan proses bisnisnya, pengkajiannya dilakukan, analisis metode apa yang digunakan, kan dapat hasil kajiannya, maka kemudian langkah selanjutnya adalah kita modelkan. Nah, pemodelannya menggunakan BPMN ya, Business Process Modeling Notation, yang dikeluarkan oleh OMG atau Objective Management Group gitu ya. Silahkan nanti bisa dipilih ya aplikasi apa saja yang aplikasi mana yang mau Bapak Ibu gunakan untuk pemodelan proses bisnis. Ini ada saya tampilkan di sini macam-macam aplikasinya. Kalau di kami Bapak Ibu sekalian untuk pemodelan kami menggunakan Visio. Kenapa? Karena kami kan nanti akan dibuat peraturan gitu ya. Ketika nyusun proses bisnis kan dibuat endingnya adalah peraturan. Maka untuk memudahkan convert gitu ya dari gambar modeling ke dokumen Word gitu, kami menggunakan sama-sama Office, makanya menggunakan Visio. Namun kami juga menggunakan Bizagi, fungsinya adalah untuk simulasi gitu ya, karena di Bizagi ada fitur untuk simulasi dan simulasinya lebih mudah. Hal ini juga sudah dijelaskan di namanya Magic Quadrant Gartner. Di sana di Quadrant Gartner itu Bizagi itu mendapatkan penilaian lebih terkait dengan simulasi dan modeling terkait BPMN. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun ini, Bapak Ibu perlu diskusi dengan pemilik prosedur, yaitu ya tim tadi ya, tim perwakilan kerja maupun pimpinan unit kerja. Selain itu, Bapak Ibu juga perlu koordinasi juga dengan pihak-pihak yang ahli dalam BPMN. Gitu ya. Karena apa? Kalau kita salah menggunakan simbol, ini akan berabe gitu ya, akan jadi masalah lagi. Contohnya masalah gateway. Kalau kita salah menggunakan gateway, antara eksklusif gateway atau eksklusif gateway ataupun paralel gateway seperti itu salah menggunakan, itu nanti ketika disimulasi gitu ya, misalkan ada 10 inputan,
nanti outputnya seolah-olah kita mengerjakan 20 inputan, 20 pekerjaan, padahal kerjaan kita cuma 10 gitu ya. Maka dari itu perlu koordinasi dengan pihak-pihak yang ahli dalam DPMN. Contohnya mungkin ya Mas Irfan gitu ya, nanti bisa koordinasi dengan Mas Irfan terkait penggunaan DPMN. Nah, di tahap pemodelan ini juga kami melakukan uji coba atau simulasi menggunakan kami menggunakan Bizagi seperti itu. Fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk menemukan apakah pemodelan yang kami gunakan itu sudah betul apa tidak. Penggunaan simbolnya sudah sesuai apa tidak. Jangan sampai tadi 10 kegiatan yang kami kerjakan seharusnya, tapi seolah-olah malah mengerjakan 20. Kan jadi juga capek gitu ya. Padahal cuma 10 ini loh, 10 kerjaan doang, tapi seolah-olah mengerjakan 20 pekerjaan. Kemudian waktu yang dicantumkan sudah tepat gitu ya. Jangan sampai satu kerjaan yang sebenarnya selesai 1 hari, ternyata ketika dimodelkan di simulasi itu lebih dari 1 minggu. Nah ini bisa saja terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah penempatan pegawai yang sesuai. Nah ini adalah untuk memudahkan ketika kita menyusun ABK gitu ya. Jadi proses bisnis juga bisa digunakan untuk menyusun ABK. Bagaimana caranya Mas? Ya kalau saya jelaskan di sini nanti waktunya tidak cukup gitu ya. Nah, setelah dimodelkan Bapak Ibu, maka tahap selanjutnya adalah ke tahap verifikasi dan harmonisasi. Fungsinya adalah kita ingin meminta verifikasi dan persetujuan tentunya ke pimpinan atau staf senior dari kerja. Kemudian kalau tahap harmonisasi, tujuannya adalah mengidentifikasi, memetakan dan melakukan sinkronisasi kembali. Apakah proses bisnis itu sifatnya sekuensial, hierarkis ataupun duplikasi. Yang mana kalau terjadi seperti ini maka kita harus harmonisasi. Prosesnya bisa bersamaan Mas, bisa saja asalkan waktunya cukup seperti itu. Karena pemilik proses ini kan banyak, jadi butuh waktu yang cukup lama juga untuk atau spek waktu yang cukup panjang gitu ya untuk verifikasi dan harmonisasi. Walaupun di tahap ini tidak selama di tahap pengkajian hingga tahap pemodelan. Nah, yang terakhir setelah sudah sah, sudah oke, dari pimpinan kerja sudah, yaudah lanjut aja, bisa dijalankan ini. Maka langkah selanjutnya kita buat peraturannya. Fungsinya apa Bapak Ibu? Ya supaya draft kopis kita buat sampai berdarah-darah gitu ya, sampai lama, sampai mengeluarkan tenaga yang cukup banyak gitu, biaya cukup besar, itu bisa dijalankan secara legal di organisasi Bapak Ibu. Nah, di kami buat namanya keputusan kepala gitu ya, contohnya, ataupun Bapak Ibu bisa peraturan bupati, peraturan gubernur, atau peraturan organisasi, terserah bebas sesuai dengan budaya Bapak Ibu. Nah setelah nanti dibuat peraturannya, langkah selanjutnya sebenarnya adalah diseminasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk proses bisnis. Nah ini untuk SOP sama seperti Pak Bun ya, karena untuk SOP itu kan dasarnya di Permenpan 35 tahun 2012. Nah kami menggunakan sama ya tahapannya, pertama identifikasi, kemudian penyusunan hingga ke evaluasi. Nah, di tahapan identifikasi Bapak Ibu sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kun, kami menemukan SOP ini itu ketika sudah dari CFM ya, dari CFM proses bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya SOP ya mau nggak mau harus punya proses bisnis gitu ya. Kalau metode gambar maka perlu identifikasi ulang lagi SOP-nya. Kalau Bapak Ibu metodenya penyusunan proses bisnis menggunakan level, maka level itulah yang dinamakan sebagai SOP tadi, level N gitu ya, level paling kecil gitu. Yang paling kecilnya IK gitu ya. Nah, di sini gitu Bapak Ibu sekalian, itu dari ya dimasukkan saja gitu sesuai dengan ketentuan yang ada di Permenpan. Mas kalau di Permenpan ada juga nih menggunakan OTK dan menggunakan tugas fungsi ya, menggunakan tugas fungsi dan menggunakan proses bisnis. Nah, di BSSN seperti apa gitu ya? Kan BSSN hanya menggunakan kopis Bapak Ibu sekalian sesuai dengan PMPRB ya. Sebelumnya kan itu apakah proses bisnis sudah diturunkan jadi SOP. Nah, kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami cukup menggunakan proses bisnis saja seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah disusun dapat judulnya, nah ada alurnya. Jadi kerja silahkan nanti ngirim email yang ngirim notin pengajuan. Nanti kami terima, nah kami sampaikan, Mas, Mbak, mau direview pakai metode apa? Ya. Jadi di BSSN ada 2 metode Bapak Ibu sekalian. Metode pendampingan maupun metode review dokumen biasa. Kalau yang diambil Bapak Ibu sekarang ini, itu metode review biasa. Jadi nanti kami dapatkan di email ataupun di aplikasi gitu ya. Kemudian kami review, kalau sesuai, ya lanjut diberi nomor. Kalau tidak sesuai nanti diperbaiki oleh tim kerja terkait. Gitu. Setelah sesuai, dapat nomor, maka kami kembalikan lagi untuk disahkan oleh
pimpinan di kerja. Untuk di peraturan BSSN yang lama itu masih ditantangani oleh eselon 1. Namun ini masih kami godok bersama hukum untuk disesuaikan lagi bahwasannya SOP nanti ditantangani oleh eselon 2 saja atau JPT Pratama. Jadi lebih cepat. Nah, kalau teman-teman di kerja ingin melakukan penyusunan pendampingan, maka ketika mereka upload ya SOP-nya, Mas Rizky kami pengennya pendampingan. Ya udah, ayo datang, nanti kami buatkan jadwalnya rapat bersama Bapak Ibu sekalian. Nanti kami tampilkan nih SOP-nya, ya SOP-nya ini silakan nanti ini kalau yang nggak sesuai ini gitu ya. Ini yang nggak sesuai. Gimana? Setuju apa enggak? Misalkan ada tanggapan, oh enggak Mas, ini kalau berdasarkan arahan pimpinan, nah, nanti ada kesepakatan di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi diselesaikan masalahnya di waktu itu juga. Dan berdasarkan pengalaman itu satu hari bisa 4 SOP selesai. Nah, untuk mendukung penyusunan SOP ini kami punya aplikasi pengelolaan SOP. Jadi bagi kerja yang menyusun SOP, Nodil tetap kirim email, namun SOP bisa diupload di email juga bisa, di aplikasi ini juga bisa. Nah, tapi kan nanti aplikasi sudah sudah oke, udah sah nih, SOP-nya udah sah, sudah ditandatangani, maka nanti diupload di aplikasi ini, nanti akan muncul di portal BSSN. Sehingga seluruh pegawai BSSN itu bisa membaca SOP apa saja yang dimiliki oleh BSSN. Kecuali SOP yang sifatnya rahasia. Nanti saya tanyakan, boleh nggak untuk diupload ke portal? Nah, setelah itu kami melakukan pemantauan Bapak Ibu sekalian ya. Pemantauan SOP ini kami menggunakan toolsnya di Permenpan 35 ya, seperti ini. Intinya adalah untuk memantau apakah SOP berjalan dengan baik atau tidak. Perlu dilakukan perubahan atau tidak. Dan kami melakukannya pemantauan ini setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Nah, yang terakhir kami melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kami lakukan setahun sekali dengan melibatkan tim tata laksana ya, karena masih tim-tim gitu ya, Bapak Ibu, tim tata laksana dengan unit kerja pemilik SOP yang akan dievaluasi. Nah, ini berbeda dengan Permenpan. Jadi latar belakangnya ada di Permenpan itu kan sudah ada ya toolsnya evaluasi ya. Namun sifatnya masih perhitungannya, penilaiannya itu sifatnya kualitatif, gitu, belum matematis. Sedangkan di waktu itu di PMPRB gitu ya, pengennya penilaian itu harus keluar nilai angkanya, matematis. Nah, ini akhirnya kami kaji, kami cari referensi, berbagai macam referensi, akhirnya kami buat sendiri gitu ya. Namun tetap koordinasi dengan Menpan, dan Menpan setuju. Nanti Mas, kalau sudah jalan di BSSN, kalau mau lihat, nah gitu, Menpan bilang seperti itu. Nah, ini evaluasi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti hasilnya rasio, apabila rasionya belum mencapai 100%, maka dikatakan SOP ini kurang efektif. Bagaimana caranya? Dari setiap aktivasi SOP nanti kami kategorikan mana kegiatan yang sifatnya kritis, yang mana kalau kegiatan yang dihilangkan itu SOP ini nggak jalan gitu ya. Kemudian kegiatan yang wajib, mau tidak mau harus ada sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir ada kegiatan yang tidak bernilai tambah atau sifatnya itu membuang-buang waktu gitu ya. Nah, nanti setelah diidentifikasi, keluar nanti hasilnya berapa persen gitu ya. Kalau belum 100%, ya berarti harus diperbaiki agar 100%. Oh Mas, misalkan tahun sebelumnya itu 30, tahun saat ini 40, bagaimana? Oh berarti sudah ada perbaikan, seperti itu, walaupun belum maksimum. Itulah evaluasi yang coba kami susun di BSSN. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang tahap pertama dan kedua ya terkait tadi tahap pertama itu definisi ya, definisi atau kita pengenalan mengenai SOP dan POBIS. Kemudian di tahap kedua mengenai pengelolaannya, proses bisnis dan SOP. Nah, ini tahap pengembangan sebenarnya ini tahap tambahan saja gitu ya. Yang saya rasakan ini keluh kesah saya ketika saya jadi pegawai baru pada waktu itu juga teman-teman ketika review SOP ataupun kadang ngobrol di kantin gitu ya, itu ada masukan. Seperti ini Mas kondisinya, terutama pegawai-pegawai yang dari umum, bukan urusan dari STSN. Gitu. Nah, masalahnya apa sih Mas Rizky gitu ya? Masalahnya gini Bapak Ibu sekalian, proses bisnis dan SOP ya yang dibuat di BSSN itu dokumen yang cetak, ya hard copy. Walaupun sebutnya hard software pun itu kan juga cetak ya, software gitu ya di aplikasi tadi di portal gitu ya. Nah ini itu jarang banget untuk dibaca oleh pegawai. Dan yang kedua adalah pemodelan proses bisnis yang ada di BSSN itu belum menggambarkan hubungan BDAT. Apa itu BDAT? Bisnis Data Aplikasi dan Teknologi yang memudahkan pegawai dalam menerapkan proses bisnis. Proses bisnis tentu nanti akan menghasilkan data atau membutuhkan data. Data
itu akan diolah oleh aplikasi gitu ya, untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pimpinan untuk menghasilkan kebijakan. Nah, aplikasi bisa berjalan kalau ada teknologinya. Teknologinya apa? Ini belum kelihatan hubungannya. Nah, yang ketiga, pegawai tidak paham gitu ya pengaruh SOP dan proses bisnis terkait kinerjanya, indeks kinerjanya, sehingga ya jangan dipakai. SOP hanya dibuat, kemudian selesai cetak dan disimpan gitu ya, disimpan di portal gitu. Nah, dibutuhkan lagi kalau nanti misalkan ada akreditasi ataupun ada ya yang dibutuhkan oleh stakeholder ataupun pegawai yang ingin mengumpulkan angka kredit seperti itu, baru nanti nyari SOP ya gitu ya, sehingga mereka ya nggak memikirkan ini ya, SOP ya udahlah gitu ya, sehingga kalau kita tahu indeks kinerjanya seperti apa, pegawai akan oh ternyata penting loh SOP dan profesi. Dan yang keempat, pemodelan proses bisnis dan SOP belum menggambarkan hubungannya dengan strategi organisasi. Kalau di dokumen proses bisnis, mungkin kalau tadi ya di tahapan awal itu kan proses bisnis dapatkan dari Renstra gitu ya. Namun ketika dibuat pemodelannya, memang ada hubungannya antara proses bisnis dengan strategi. Kita lihat aja tadi ya di contoh saya gitu ya, di pemodelan CFM itu nggak kelihatan strategi mana ya, proses bisnis saya CFM saya itu mendukung strategi decision yang mana, ini nggak kelihatan menurutku, sehingga pimpinan tuh pengen tahu gitu kan. Kadang waktu rapat itu pernah ya ngobrol sama Pak pakar decision itu, pengennya ya proses bisnis itu mendukung strategi mana itu harus jelas mas gitu. Nah itu yang keempat. Yang kelima, ini perlu ada risiko ya, ada hubungan proses bisnis dengan risiko, sehingga pegawai baru ini tahu gitu, atau pegawai yang dimutasi ke tim kerja itu tahu, oh risikonya ini, nanti mitigasinya ini, sehingga pelayanan yang dilakukan itu bisa maksimal. Dan yang terakhir adalah tentu di BSSN kan kita gaungkan keamanan cyber, termasuk salah satu pihak yang di SWBE gitu ya terkait keamanan cyber. Nah ini di proses bisnis perlu ada juga hubungannya setiap proses dengan keamanan cyber. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang sering terjadi, pegawai yang dimutasi ke unit kerja lain ataupun pegawai baru tidak mengetahui kondisi unit kerjanya. Saya mas analis kebijakan, formasinya gitu ya. Termasuk saya nanti analis kebijakan gitu ya. Tapi saya nggak tahu di BSSN itu unit kerja mana yang menampung analis kebijakan. Kemudian unit kerja tersebut punya layanan apa, punya proses bisnis apa, dia nggak tahu sama sekali. Sehingga ketika masuk dia tanya mau kemana mas? Pilihan kerjanya, saya nggak tahu, ya, seperti itu. Akhirnya dari permasalahan yang kuning ini, Bapak Ibu sekalian, ini kami cari solusi, kami buat namanya proses bisnis antar dimensi atau multidimensi, dan yang hijau ini kami buat namanya arsitektur organisasi, yang mana proses bisnis antar dimensi merupakan bagian dari arsitektur organisasi. Nah ini contohnya Bapak Ibu sekalian, proses bisnis antar dimensi, ini bukan ini ya, ini contoh awalnya, SIS-nya gitu ya, proses bisnis SIS-nya. Jadi pengolahan SOP BSSN prosesnya seperti ini. Kemudian dikembangkan antar dimensi sesuai dengan dimensi organisasi yang ada di evaluasi kelembagaan Bapak Ibu sekalian. Nanti kan ada ya di situ evaluasi struktur gitu ya. Proses di situ ada dimensi-dimensi apa saja. Nah ini kami buat seperti ini. Nah jadi proses bisnis tadi pengolahan SOP itu dia berkaitan dengan nanti akan muncul datanya. Data apa saja yang dihasilkan maupun data apa saja yang dibutuhkan. Nanti akan terlihat hubungannya. Kemudian dari data itu akan muncul aplikasi yang mendukung atau aplikasi yang mengolah data-data itu atau aplikasi yang mendukung proses bisnis. Kemudian dari sisi keamanannya, aplikasi tadi diamankan pakai cara apa? Oh misalkan pakai protokol SHA 512 atau 256 gitu ya, atau MD5 seperti itu. Nah selanjutnya proses bisnis itu nanti hubungannya strategi apa? Strategi yang mendukung apa saja? Nanti terlihat ketika nanti diklik itu muncul Renstra BSSN. Selanjutnya regulasinya apa saja sih gitu ya. Ini akan berkaitan lagi dengan SOP. Di situ SOP kan ada yang dasar hukum. Nah ini akan masuk di sini juga. Sehingga pegawai tahu, oh ternyata saya ketika melaksanakan proses bisnis ini ada payung hukumnya atau payung standarnya. Ketika saya tidak menjalankan sesuai dengan standar, berarti saya tidak menjalankan proses bisnis sebagaimana mestinya. Nah, proses bisnis ini juga muncul risikonya. Risikonya apa dan mitigasinya apa. Sehingga bagi pegawai baru atau pegawai yang baru dimutasi ke unit kerja baru gitu ya, tahu oh proses bisnis ini nantinya akan muncul risiko-risiko ini. Sehingga nanti muncul mitigasi dan bisa mengurangi risiko yang terjadi.
Dan yang terakhir adalah terkait dengan IKU atau indeks kinerja utama. Jadi proses bisnis ini itu mendukung IKU organisasi atau IKU pegawai yang mana nanti akan kelihatan. Itu untuk proses bisnis antar dimensi. Kemudian untuk arsitektur organisasi, nanti saya contohkan ya. Jadi pegawai baru tadi ya, yang saya nak beri nama Mr. X gitu ya. Nah, Mr. X tadi kan analis kebijakan pertama gitu ya. Tinggal nanti buka ke dokumen cetak biru ini atau arsitektur organisasi ini secara online gitu ke portal gitu ya rencananya. Ini masih dalam pembangunan bagi sekalian. Tinggal buka berarti di mana ya, peta jabatan gitu ya. Kita buka di sini, diklik gitu ya, organisasi kalau diagram, nanti akan muncul gitu ya, peta jabatan, penggunaan jabatan, sama katalog peta jabatan. Nah, kalau saya cuma pengen tahu lokasi saya, ya juga tinggal buka katalog jabatannya saja. Kalau pengen tahu uraian jabatannya lengkap, ya tinggal buka uraian jabatan. Nanti kita klik katalog jabatan, muncul nih jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang ada di BSSN. Jadi jumlahnya tahu, oh ternyata jabatan pelaksananya banyak juga ya di BSSN, ataupun jabatan fungsional banyak juga ya. Gitu. Nanti dari jabatan fungsional itu tadi apa? Analis kebijakan gitu ya. Tinggal cari aja di sini analis kebijakan. Oh, saya analis kebijakan pertama nih. Tinggal klik saja, nanti akan muncul pop up seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya zoom, maaf. Saya zoom bentar. Nanti akan muncul di deputi mana nih, atau di direktorat mana, di kerja mana nih yang menampung saya sebagai analis kebijakan. Ya, nah ini saya ambil contoh di tempat saya ada di Biro SDM. Tinggal klik saja di Biro SDM ini, diklik gitu ya, nanti akan muncul peta jabatan Biro SDM. Oh, saya analis kebijakan nanti akan bersinergi dengan fungsional lain seperti analis SDM aparatur, prakom, kemudian asesor. Seperti itu. Nah, Mas, saya pengen tahu nih di Biro SDM tuh proses bisnisnya apa atau layanannya apa. Tinggal klik saja di Biro SDM ini, nanti akan muncul proses bisnisnya. Ya udah, proses bisnisnya banyak nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, banyak sekali gitu ya. Nah, setelah itu ya ambil satu contoh tadi pengelolaan SOP ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti diklik pengelolaan SOP akan keluar proses bisnis antar dimensinya. Apakah selesai di sini? Enggak, tinggal nanti misalkan, oh muncul aplikasi nih, tinggal klik lagi akan muncul UML-nya atau muncul mock-up-nya seperti itu. Oh, keamanan nanti akan muncul diagram protokolnya misalkan. Atau datanya nanti akan keluar, data jenis datanya apa, kemudian nanti seperti apa lah. Kemudian risiko, nanti muncul daftar risikonya. Nah, itu dari saya, Mas Irfan dan Bapak Ibu sekalian, terkait mengenai relevansi proses bisnis dan SOP, terutama di BSSN. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat atau sedikit batuk gitu, saya mohon maaf. Dan waktunya juga menguras waktu yang lama, gitu ya. Mohon maaf Mas Irfan ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Irfan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat komprehensif sekali ya pemaparan dari Pak Rizky ya. Nah, Bapak, jadi banyak yang bisa. Waktunya jadi lama. Gak apa-apa, Pak. Termasuk saya juga bisa banyak belajar dan mungkin tentunya Bapak Ibu sekalian juga bisa banyak belajar ya.